Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Di sini kami akan mengulas kembali tentang materi ekonomi terbuka. Tujuan kami di sini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dengan saya Khairotunisa dan rekan saya Alian Putri Natasha. Selanjutnya ke materi. Ekonomi terbuka adalah jenis perekonomian yang berinteraksi dengan dunia luar melalui perdagangan internasional, pergerakan modal transfer, informasi dan pengetahuan teknis, dan migrasi tenaga kerja. Kelebihan ekonomi terbuka: 1. Meningkatkan efisiensi. Negara dapat memanfaatkan keunggulan komparatif mereka memproduksi dan mengekspor barang dan jasa yang mereka produksi dengan paling efisien. Kedua, akses ke pasar global. Ekonomi terbuka memberikan akses ke pasar global yang berarti peluang untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan. Yang ketiga, diversifikasi. Ekonomi terbuka memungkinkan negara untuk mendiversifikasi produk dan jasa mereka yang dapat membantu mengurangi risiko ekonomi. Beberapa contoh negara dengan ekonomi terbuka. 1. Singapura. Singapura adalah salah satu contoh terbaik dari ekonomi terbuka. Negara ini sangat bergantung pada perdagangan, dengan nilai ekspor dan impor yang jauh melebihi PDB-nya. Singapura memiliki kebijakan perdagangan bebas dan merupakan anggota dari banyak organisasi perdagangan internasional. 2. Belanda. Belanda adalah salah satu ekonomi terbuka terbesar di Eropa. Negara ini memiliki pelabuhan terbesar di Eropa, atau Pelabuhan Rotterdam, dan merupakan pusat logistik utama mengekspor berbagai produk termasuk mesin, bahan kimia, dan makanan. Yang ketiga, Hong Kong. Hong Kong adalah pusat perdagangan dan keuangan global dengan ekonomi yang sangat terbuka. Negara ini memiliki kebijakan perdagangan bebas dan merupakan pintu gerbang utama untuk perdagangan dengan daratan Tiongkok. Dalam ekonomi terbuka, terdapat beberapa pelaku ekonomi yang berperan dalam kegiatan ekonomi. Beberapa pelaku ekonomi terbuka tersebut meliputi yang pertama rumah tangga. Rumah tangga merupakan konsumen utama dalam ekonomi. Mereka berperan dalam menghabiskan pendapatan untuk membeli barang atau jasa. Rumah tangga juga menyimpan dan menginvestasikan uang mereka dalam bentuk tabungan, investasi, atau pembelian aset seperti properti. Selain itu, rumah tangga juga menyediakan tenaga kerja untuk perusahaan dan sektor ekonomi lainnya. Yang kedua yaitu perusahaan. Perusahaan berperan sebagai produsen dalam ekonomi terbuka. Mereka menghasilkan barang dan jasa yang dijual kepada konsumen. Perusahaan dapat berbentuk perusahaan kecil, menengah, atau perusahaan besar. Yang ketiga, pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi ekonomi terbuka. Mereka membuat kebijakan ekonomi, mengumpulkan pajak, dan mengalokasikan anggaran untuk menyediakan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Yang keempat, investor asing. Investor asing berperan dalam mengalokasikan modal ke negara lain dalam ekonomi terbuka. Mereka dapat berinvestasi dalam bentuk modal langsung seperti membuka pabrik atau kantor cabang di negara lain. Penawaran dan permintaan adalah konsep dasar dalam ekonomi yang menjelaskan bagaimana harga dan kuantitas barang dan jasa ditentukan di pasar. Pengertian penawaran itu sendiri adalah jumlah barang atau jasa yang produsen atau penjual bersedia dan mampu menawarkan ke pasar pada berbagai tingkat harga. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran suatu produk tersebut. Yang pertama, harga. Harga produk ini memiliki pengaruh langsung terhadap penawaran. Biasanya semakin tinggi harga suatu produk, semakin banyak pula produsen yang bersedia menawarkan produk mereka ke pasar. Yang kedua, biaya produksi. Biaya produksi ini misalnya bahan baku, upah tenaga kerja, dan biaya operasional lain yang mempengaruhi penawaran. Jika biaya produksi meningkat, produsen akan menawarkan jumlah yang lebih sedikit atau menaikkan harga produk tersebut. Yang ketiga, faktor teknologi. Kemajuan teknologi dapat meningkatkan efisiensi produksi, sehingga produsen atau penjual ini dapat menawarkan lebih banyak produk yang mereka produksi dengan biaya yang lebih rendah. Untuk selanjutnya yaitu permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang konsumen atau pembeli bersedia dan mampu membeli pada berbagai tingkat harga.
Ada beberapa faktor juga yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama yaitu harga. Harga produk memiliki pengaruh langsung terhadap pemerintah. Biasanya semakin rendah harga suatu produk, semakin banyak konsumen yang bersedia membelinya. Yang kedua, pendapatan konsumen. Pendapatan konsumen juga mempengaruhi permintaan. Jika pendapatan konsumen meningkat, mereka para pembeli atau konsumen cenderung memiliki daya beli yang lebih besar dan dapat membeli lebih banyak produk yang mereka inginkan.